Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran pendidikan agama Islam ya. Silahkan buka buku paket kalian di halaman 106. Kita masuk di pelajaran 8. Mari berperilaku terpuji. Perilaku terpuji merupakan perilaku yang dianjurkan oleh agama, seperti gemar membaca, pantang menyerah, rendah hati, dan hemat. Tujuan pembelajaran ini adalah agar kita bisa mencontoh dan menunjukkan sikap gemar membaca, pantang menyerah, bersikap rendah hati, dan bersikap hemat. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa temui berbagai perilaku seseorang. Ada yang berperilaku terpuji dan ada pula yang berperilaku tercela. Sebagai seorang muslim, kita harus bisa dan berusaha untuk menerapkan perilaku terpuji dan menghindari perilaku tercela. Nah, kira-kira apa saja perilaku terpuji yang sudah kita lakukan hari ini? Ayo kita dengarkan contoh perilaku terpuji berikut ini. 1. Gemar membaca. Kalian masih ingat kan dengan pepatah rajin pangkal pandai? Iya, mudah-mudahan kalian masih ingat ya. Kalau rajin pasti akan menghasilkan kepandaian ya. Kalau rajin belajar, maka lama-lama kita juga akan pandai. Begitupun kalau malas pangkal apa? Malas pangkal bodoh. Ya, jadi sebenarnya tidak ada orang yang bodoh di dunia ini, yang ada hanyalah orang malas. Ya, karena kita semua sudah difasilitasi oleh Allah berupa akal. Jadi, pintar-pintarnya kita untuk menjaga akal kita, asah akal kita, asah pikiran kita dengan banyak belajar, banyak membaca. Jika ingin pandai dan mempunyai ilmu pengetahuan yang luas, kita harus gemar membaca. Ketika seorang ingin jadi dokter, pilot, guru, polisi, atau profesi yang lainnya, maka dia harus gemar membaca. Orang yang gemar membaca akan menjadi pintar, mempunyai pengetahuan, dan menjadi kreatif. Perilaku terpuji yang kedua adalah pantang menyerah. Pantang menyerah merupakan sikap selalu semangat dan tidak berputus asa. Salah satu contohnya, walaupun mempunyai tugas sekolah yang sulit, kita tetap semangat dan tidak menyerah menyelesaikan tugas tersebut. Manfaat pantang menyerah diantaranya memiliki sifat sabar, terhindar dari sifat malas, dan selalu semangat dalam menjalani hidup sehari-hari, dan akan menjadi anak yang berhasil. Kalian mau kan jadi anak yang sukses dan berhasil? Nah, harus punya sikap pantang menyerah. Selanjutnya, kita harus memiliki sikap rendah hati. Rendah hati adalah sikap santun terhadap orang lain. Rendah hati juga berarti bersikap tidak sombong. Ciri-cirinya antara lain bersikap sederhana dan tidak berlebihan, tidak sombong atau tidak pamer, bersikap ramah pada teman, dan bersikap menghormati atau menghargai teman. Jadi, jika ada yang berbeda pendapat mengenai suatu hal, jangan saling menyalahkan ataupun mengejeknya. Atau bahkan ketika pendapat kita benar sekalipun, kita tidak boleh sombong atau tinggi hati. Coba kita simak cerita tentang Sapalah Temanmu ya. Silahkan kalian perhatikan di situ ada anak yang bernama Lili. Lili ini murid baru, pindahan dari Solo. Bu Hesti menempatkan Lili semeja dengan Novi. Lili menyapa Novi. Sebagai siswa baru, Lili menyapa dan memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Karena Lili mau memperkenalkan dirinya pada teman-teman barunya di kelas, maka mereka menerima Lili dengan senang hati. Lili senang di sekolah barunya. Pelajaran yang dapat kita petik dari cerita barusan, jadi
Jika ingin dihormati, maka hormati dahulu orang lain. Caranya, misalkan menyapa mereka dengan ramah, maka kita pun akan diterima dengan ramah. Selanjutnya, sikap terpuji yang harus kita miliki adalah hemat. Perilaku terpuji yang harus kita miliki ini artinya tidak bersikap boros. Hemat itu tidak bersikap boros dan cermat dalam memanfaatkan sesuatu. Hidup hemat harus dibiasakan sejak kecil. Berhemat dapat melatih diri kita untuk merencanakan hari esok yang lebih baik. Contoh berhemat adalah menabung sebagian uang saku yang kita peroleh dari orang tua. Berhemat juga bisa berarti merawat barang yang dimiliki, misalkan punya seragam sekolah. Setelah tiba di rumah, misalkan segera mengganti seragam sekolah dengan baju untuk khusus di rumah. Tujuannya agar seragam itu tidak cepat rusak dan awet dipakai. Orang yang berperilaku hemat mempunyai beberapa keuntungan. Di antaranya, mempunyai uang tabungan yang bisa digunakan saat dibutuhkan. Keuntungan selanjutnya dari bersikap hemat adalah barang atau harta yang dimiliki tetap terjaga atau terawat dengan baik dan rapi. Selain itu, hidup kita menjadi disiplin, teratur, dan tenang. Orang yang berperilaku tidak hemat atau boros akan merugi. Di antaranya, tidak mempunyai uang tabungan yang bisa digunakan saat dibutuhkan. Kerugian selanjutnya, barang atau harta yang dimiliki tidak terjaga sehingga cepat rusak atau hilang. Selain itu, hidup menjadi tidak disiplin, tidak teratur, dan tidak tenang. Nah, itulah beberapa sikap atau perilaku terpuji yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Karena berperilaku terpuji akan mendatangkan kebaikan bagi sesama maupun kebaikan dari Allah. Berperilaku terpuji akan membuahkan kebahagiaan, kesuksesan, dan kepuasan baik dalam jangka waktu dekat maupun pada masa yang akan datang. Masya Allah, banyak sekali ya hal-hal yang bisa kita dapatkan dengan kita bersikap terpuji. Mudah-mudahan mulai dari sekarang kita bisa istiqomah mengaplikasikan sikap-sikap terpuji ini di kehidupan sehari-hari kita ya. Amin. Nah, sekarang mari kita coba mengerjakan soal latihan di halaman 119 sampai di 120 bagian A dan B ya. Baik, sekian dulu ya materi pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan kalian semangat dalam mengerjakannya. Sekian dari Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.